Apa kabar nih? Alhamdulillah bang. Siap berlatih kalian? Iya baru aja siap. Keringat. Kering-kering di badan lah ini keringatnya. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, Si Dika mana? Jika tadi lagi dia pulang bentar katanya. Ya, mungkin bentar lagi datang ini. Malam puasa dilatihnya juga. Ya, alhamdulillah enggak pandang-pandang Waktu ya kan? waktu lah, ada kesempatan latihan. Penting biasa terus ya. Yang penting biasa terus. Ya, alhamdulillah lah. Oh iya bang, ini ada yang mau ditanya nih bang. Apa itu bang? Macam mana caranya bisa membuka mata batin gitu bang? Itu kan batinan gitu. Ya membuka mata batin itu Apa yang harus diperbaiki atau syaratnya gitu bang? Karena kan tidak semuanya orang bisa gitu kan. ya dengan artinya pertama itu kita kan yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita banyak-banyak istighfar kita bang. Oh gitu ya. Iya, istighfar itu harus kita latih. Biasakan dia itu ditahan napas gitu dia. Kita ucapkan sampai berapa kita sanggupnya. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Sampai berapa kali dia sanggup baru kita bernapas. Ya, insya Allah banyak yang mau kita sucikan lagi bang. Nah itu karena kita di dada kita ini ada noda hitam dia, itu yang mengganjal. Itulah dia dengan artinya adalah kegelapan di dada kita itu. Itu kegelapan itu apa itu bang? Ya dengan artinya di Bagian situ dari apa lah? Perbuatan kita atau gimana itu? sebenarnya bukan perbuatan aja juga bang. Ya di situ kita kalau kayak saya nggak pala lah saya pahami kali, cuman di situ ada kegelapan itu dari Allah juga. Allah juga sebagian menutupkan tirai itu. Di situ insya Allah terbukanya tirai itu ada mantul nur cahaya. Nah, makanya bisa kita melihat cahaya gitu, bisa melihat nur cahaya. Jadi kalau yang sudah kebatinan itu bang, yang memang kebatinan itu yang ridhonya Allah itu, dia itu awal mulanya itulah tadi bisa melihatnya cahaya itu bang ya. Awal mula apa itu? Ya kebatinan lah. Ya iyalah, batin itu kan artinya hati gitu. Hati itu kan harus ada cahaya juga dia. Harus cahaya itu hati itu. Makanya kebatinan itu tadi itu dengan artinya batin itu artinya rasa gitu dia. Hati itu rasa, hati itu merasa. Nah di situ dia ya bermacam-macam lah apa yang kita inginkan gitu, Allah juga tahu. Itunya ilmu kebatinan yang dibilang abang ini. Tapi kan nggak semudah itu bang. Ya makanya berlatih. Ya cara melatihnya itu loh bang. Ya kan yang sudah abang buka tadi dia. Untuk pengalaman abang lah yang banyak pun kawan-kawan abang yang sudah jebol kebatinannya kan seperti itu semua amalan yang abang beri. Yang abang ingatkan ini amalan kita ya, istighfar. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Dia satu napas lanjut dia. Sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali, sampai 6 kali dia. Sampai mau muntah pun dia. Itu dia. Tapi apakah sebatas itu aja, cuman istighfar itu aja bang Iya, yang diamalkan gitu? kalau menurut pengalaman abang, amalannya itu kan dengan artinya yang kita padatkan masuk ke ini kan. Jangan kosong tentang istighfar. Tak ada ilmu apapun kalau buat abang pribadi kecuali orangnya istighfar. Dari dunia sampai akhirat ilmunya istighfar. Selesai. Bahkan yang lain-lain dikerjakan lah. Mengaji, baca Al-Quran, berzikir, sholat, harus dikerjakan kalau kita iman kepada Allah. Apa perintah Allah kerjakan. Jadi yang Kalau abang, beriman kepada Allah. jadi yang abang bilang dunia dan akhirat itu, kalau yang akhiratnya itu kayak mana? Ya dengan artinya itu kita di sana kan hanya mohon ampun lah ya kita bisa di sana. Bukan ada amalan yang bisa ucapkan di sana. Kalau diampuni Allah hanya di dunia, di akhirat itu belum tentu diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia itu minta hidup kembali ke dunia. Kenapa? Karena tak diampuni di akhirat. Nah makanya sebelum kita ke sana ya di sini dulu baik-baik kita minta ampun. Itu tandanya terbuka mata batin itu apa itu bang? Ya dengan arti kita tanpa alam kita sadari itu bang, terbukanya batin kita.
Ya kalau menurut pengalaman saya gitu kan ada sesuatu yang kita inginkan. Hmm. Nah, jadi kalau kita membatin, namanya membatin itu matanya itu dipejamkan. Nah, insya Allah ada rasanya kita berjalan ke sana, ada juga yang mau kita tuju itu dia kemari. Ah, itulah namanya batin. Nah, itulah buat pengalaman saya, bahkan kawan-kawan yang pernah kita berlatih sama. Ah, itu beda. Ada orang yang bilang itu sukmanya ke sana, tak ada itu. Oh, kalian saya bilang lah. Nah, kan beda dia bang. Jadi itu yang kalau kebatinan itu kan bang, yang memberi petunjuk itu waktu dipejamkan mata itu apa yang memberi petunjuk itu? Ya maka Supaya di terlihat. situ batin itu kan berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kau inginkan di dalam hatimu berkata. Makanya Allah yang bisa memperlihatkan. Bukan kita bisa melihat. Takkan bisa kita menengok Mekah dari sini ke sana kalau tak Allah yang memperlihatkan. Jadi di situ kita berseru, Bang. Berseru lah, itu namanya batin. Batin itu berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia berdialog di dalam. Maka dah terbatin dia. Tapi nggak boleh diucapkan ya. Oh tidak lah, kalau lewat mulut kita udah tak didengar Allah lagi lah bang. Nafsu kita lah bicara itu berarti. Makanya beda dia mulut, beda dia hati. Hati itu batin samanya itu, kolbu itu sama. Nah itu dia cuman yang kita pernah belajar. Jadi dengan artinya kita buka dengan silat kebatinan itu tadi. Apabila batin kita berseru kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah lah yang gerakkan. Kalau nafsu awak kan bohong awak. Ah pula nafsu yang gerakkan. Jadi Kalau kalau silat zohir dia. yang merasakan itu berarti rasa ya. Ya iyalah itu Rasa namanya itu. rasa. Nah, namanya rasa, sir, rahasiaku. Di balik sir itu ada aku kata Allah. Kan semuanya kan di situ ada rasa di dalam kolbinya. Bukan kolbinya berkata, tidak. Dia merasa. Nah, begitu dia. Makanya itu dikatakan batin. Ada silat batin itu pasti ada lah. Itu kan silat goib itu. Macam silat batin itu kan, silat batin itu kan yang menggerakkan itu kan bukan kemauan diri itu ya bang, Bukan. bukan ya. Tapi di situ kan ada niat. Niat Iya, itu kan niat. boleh, tapi jangan dicakapkan. Jadi apakah orang kebatinan itu bisa melihat gaib, Bang? Ya, apa yang tak bisa dilihat kalau Allah memperlihatkannya? Oh gitu ya. Nah, makanya tadi tidak bisa kita mengatakan aku bisa melihat gaib, sudah diharamkan. Tapi kalau Allah yang memperlihatkan, jangan cakapkan. Oh jadi nggak boleh. Tak boleh pula. Oh. Rahasia Allah pula harus ceritakan. Nah, begitu dia, Bang. Jadi kalau ada orang yang bertanya, Ya kalau ada orang bertanya, kita boleh juga menegurnya. Namanya dia yang bertanya, dia kan ikhlas. oh, Boleh, tapi kalau cakap luar nafsu awak, itu tak boleh sembarangkan. Kalau yang makhluk-makhluk jin itu masih bisa kita cakapkan bang, kalau goib bang. Tapi di dalam diri manusia itu kesalahannya jangan pernah kita ceritakan. Itu keburukan tuh bang yang dilarang oleh Allah itu tentang gaib tuh. Apa wujudnya ada di Al-Quran tuh 10 wujud tuh, jadi wujud kalau perbuatan. jadi kalau yang udah kebatinan itu yang sudah batinnya terlatih itu, dia bisa melihat wujud seseorang itu dari apanya? Ya kadang gini dia bang, kadang kita kan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga. Apakah kita diperlihatkan Allah, jangan pula cakapkan. Oh, Tapi karena niat kita tidak pula mencari kesalahan orang, tidak juga dituju oleh Allah. Kadang tidak juga terlihat, tapi jangan dicakapkan. itu katanya ada berapa? 7 atau berapa? Wujud itu? 10. 10 wujud di Al-Quran itu perbuatan. Nah, jangan diomongkan, diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu rahasia Allah manusia. Itu wujud-wujud itu apa itu? bentuknya? Wallahu Akbar. Kalau di Al-Quran itu itulah dia Perbuatan dia bang, perbuatan lah. setiap perbuatan ada wujudnya ya. Ada. Nah, itulah yang diceritakan diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu. Jangan diceritakan kalau kau mengatakan orang itu buruk kata Allah, lebih buruk yang mengatakan. Bukan makhluk-makhluk gaib ini. Itu kalau orang kebatinan bang, itu makhluk itu nggak berani mendekat ya? Ya insya Allah tidak berani dia bang. Tidak berani dia mendekat artinya. Ya kita bicara dengan dia aja dia tidak akan mampu. Oh, Itulah bedanya panca indera keenam dengan orang kebatinan. Nah,
Karena ada dua itu orang yang bisa melihat. Orang indera keenam aja dekat sama orang kebatinan. Indera keenam tuh lari bang, bukan jin yang di luar aja, dalam dirinya. Nggak percaya bang, membawa besok jumpai saya orang indera keenam. Kau pakai apa kau nengok makhluk gaib itu? Pakai batin kau bawa kemari. Tunjuk sama kita. Wah begitu dia. Jadi biar abang yakin, bukan kita nunjukkan keilmuan, tidak. Membuktikan kan boleh. Emang Manusia kadang ada kan orang, harus instan, spontan. ada yang orang punya macam indera keenam itu bisa nengok itu, dia nggak sanggup melihatnya ya, orang kebatinannya. Tidak dia mampu. Dia tatap dengan mata zuhirnya. Dia paksa dengan batinnya, terbakar tuh dadanya. Kenapa gitu bang? Karena Karena nafsu. dipengaruhi oleh makhluk. Bukan, itu namanya nafsu. Oh, Kan dia musuh dia yang melihat tuh. Kan musuh dia, nafsu dia itu kan musuhnya dalam dirinya. Tapi dia nggak sadar dia. Wah aku bisa melihat goib. Kenapa kau bisa melihat goib? Kau buka panca indera keenam kau. Iya, dari apa yang panca indera keenammu itu? Dia nggak paham dia itu. Padahal dia itu dari akal pikirnya itu namanya ilusinasi dia. Bercampur dengan nafsunya. jadi merugi lah orang punya indera keenam ya. Rugi. Tak bisa dia kebatinan, tak diberi Allah petunjuk. Waduh. Karena dia merasa berilmu. Tapi banyak kadang orang bangga punya indera keenam bang. Dia nggak tahu dalilnya. Bisa ngobatin katanya. Barang siapa yang mengakui dia berilmu, kata Allah, tidak aku beri petunjuk. Buat apa indera keenam itu? Kadang orang itu bangga kalian, aku bisa melihat ini, bisa melihat itu katanya. Buat apa? Makanya saya bilang sama kalian, jangan sempat panca indera keenam kalian kebuka. Jadi kalau panca indera kebuka itu nafsu itu ya. Nafsu, orang yang merugi. Yang merugi ya. Buat apa itu indera keenam kalau tidak bisa dipergunakan? Rugi nggak? Berarti kalau udah nafsu itu ya bang ya. Nafsu. itu yang memperlihatkan tuh berarti itu Nafsunya, nafsunya. perbuatannya kan berwujud. Jin wujudnya ya. Iya, sudah menurut Allah dia. Apa yang dia pikirkan dengan indera keenamnya berwujud di depan mukanya. Maka di situ dia banyak kena bid'ahnya. Tapi kadang-kadang ada juga yang indera keenam banyak jin, dia bangga pula ya. Allahu Akbar. Karena dia nggak ada yang didik dia, Bang. Apa Kita harus terlatih dengan ahli-ahli. Harus bertanya kita kepada ahlinya. Kalau nggak sesat, itu harus kalian pelajarin itu. Ibarat pun kalian nanti nampak kalian ada makhluk di situ, kalian bertanya dulu kepada ahlinya. Itu apa itu? Begitu dia. Maka lebih baik kita berseru kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil azim. Tiada dayaku ya Allah dan upayaku ya Allah, hanya berserah diri kepadamu. Maka Allah memberi petunjuk kalau orang mengakui dirinya bodoh. Malu kan dengar gitu kan, mengakui dirinya bodoh. Malu dia sama manusia, bukan malu dia sama Allah. Tapi merasa berilmu dia hebat, tapi bodoh dia di mata Allah. Itulah dia yang saya pelajari. Jangan pernah merasa berilmu. Selesai. Jadi orang kebatinan itu pakai ilmu bodoh ya bang. Itu ilmu paling bodoh itu. Kenapa dibilang dia bodoh? Orang sedikit pun dia mengadu kepada Allah. Bukan dia mendului Allah. Kan tadi dikatakan, aku bisa kena Allah. Aku yakin bisa kena Allah. Begitu. Bukan aku bisa aku kena ilmuku. Dia cerita lah kali ini. Tidak dapat petunjuk. Tidak dapat petunjuk. Barang siapa yang mengakui dirinya berilmu, suruh jumpai saya orang yang bodoh. Biar tahu dia sepintar itu. Yang kalian ceritakan ilmunya begini bisa orang jatuh. Adabkan dengan kita. Biar dia merasa tiada daya dan upayaku ya Allah, hanya berserah diri kepadamu. Kalian pegang ini ilmunya dari saya ini. Saya seorang bandit. Kalian pegang. Jangan kalian ditipu daya oleh guru-guru yang nggak bertanggung jawab. Kalian dengar. Jangan merasa kalian berilmu. Jangan rugi di mata Allah. Tak ada kita perlu kita dipuji-puji manusia. Tak ada hebat kau, tak ada itu. Rugi itu manusianya kalau kita dipuji manusia hebat di dunia ini. Kalian pegang. Makanya saya itu kawan-kawan saya itu tidak sembarangan juga saya berkawan. Kenapa? Dia pintar. Kalau saya sedikit aja negur dia bang, dia nggak yakin dia itu bang. Kapan kau punya ilmu? Oh capek aku nengok sekolah ini, belajar ini. Lama aku berzikir pula dibilang. Allahu Akbar. Di mana kau dapat ilmu tuh? Berzikirlah. Tengok tuh. Jadi saya bilang apa? Kau berpikirlah kau, saya bilang. Buat apa kau ceritakan zikirmu?
Dia bangga nyeritain zikirnya. ribu-ribuan ya kan. Iya. Jadi aku bilang, aku nggak pernah aku berzikir, aku bilang. Jadi kan orang kebatinan itu kan bang ada juga yang boleh diceritakan, ada yang tidak boleh diceritakan. Itu bagaimana itu bang? Iya, dengan artinya bang, bercerita itu bang, tengok pada tempatnya bang. Tengok forumnya juga apa. Itu boleh sih boleh. Kalau kita untuk melatih orang, ya tak bu kita harus ceritakan. Harus ceritakan begini caranya, begini adab-adabnya, harus diceritakan juga lah pula. Nah, di situ dia. Karena ada juga yang bisa diceritakan sama manusia, ada yang tidak boleh diceritakan oleh manusia, sama Allah gitu bagaimana? Ya, itulah tadi makanya harus pandai kita di situ. Tentang apa aja yang mau kita ceritakan. Begitunya dia. Kalau untuk baik-baik boleh kita ceritakan. Tapi kalau untuk hebat-hebat, tak usah ceritakan. Sampaikanlah kabar gembira gitu ya kan bang. Iyalah. Insya Allah ya. Nah, rupanya ya semacam yang kalian tanya gini, kayak mana bang membuka mata batin? Ya kalau membuka mata batinnya itu yang membukakan itu Allah sebenarnya. Cuman caranya. Ya caranya Nah, itu. kan caranya yang kalian tanya tadi. Iya caranya. Kalian banyak dulu tapakur mengakui kesalahan. Selesai, kalian akui semua yang kalian ingat mau sengaja mau tidak sengaja, baru istighfar. Tapakur itu kapan aja bang? Kalau Waktu. tapakur itu dengan artinya kita cari tenang bang. Waktunya malam, siang atau Dia di mana lebih baik gitu? malam, kalau Yang siang abrolnya. tidak tenang. Kalau Abrol. malam dia baru tenang, kalau siang nggak tenang. Nggak pernah tenang. Kalau malam itu kan ada jam-jamnya bang. Ya dengan artinya itu pribadi seseorang lah bang. Kalau namanya di alam semesta dia itu tenang aja dia. Mau habis isya pun dia tenang ya dia. Kenapa rupanya? Habis sholat isya suntuk-suntuk awal kan, nggak ada kegiatan yang lain daripada dulu tadi mana-mana yang nggak benar. Pergi ke ladang-ladang. Abu itu lebih mantap lagi pun bang. Ke hutan. Ya, apa? Tapakur di situ menenangkan jiwa kita kan. Ya dengan artinya kalau anggapan orang buruk bang, ditengok orang buruk gitu. Ngapain kalian di situ? Ngapain kau di situ? Anggapan orang buruk itu. Maka jangan ada yang tahu, itulah yang boleh disembunyikan, jangan diceritakan. Yang abang tanya itu. Iya, iya. Kau usah, nanti anggapan orang buruk. Fitnah ya. Abang kan tahu kan? Fitnah. Itu jadinya anggapan orang buruk, kita mau pergi kemana pun, kalau bisa jangan ada yang tahu. Itu berlatih dulu. Pribadi itu ya. Iyalah. Antara diri sama Allah itu ya bang Iyalah ya. pula. Nanti gara-gara orang berdosa pula orang. Itu Udah buruk aja pikiran orang. Dukun dia itu katanya. Nah, di situ kalian hati-hati. Makanya Cari abang, ilmu dia itu katanya. yang abang bilang kan tadi, kalau untuk diceritakan ya tentang istighfar, tentang kajian, tentang zikir, tentang sholat, boleh. Tapi kalau yang seperti ini tadi, anggapan orang buruk tuh bang. Iya, nggak usah orang lain, keluarga sendiri aja. Kuasa ilmu sesak kuasa kawan. Ya, begitu jadinya jangan ada yang tahu abang ceritain. Aku tapakur aku di dalam hutan, namanya kau nafsu itu. Ria bang, buat apa diceritain? Jadi apalah nasihat sama kami bang, Iya. supaya lebih Kuat lagi lebih kuat dah keyakinannya kami gitu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masukkanlah dari untuk kami gitu apa. Pokoknya dia jangan lupa tapakur istighfar. Itu kuncinya, itu kunci pertama itu ya. Ya Allah ya Rob, ampuni segala dosa-dosaku ya Allah yang pernah aku buat sengaja mau tidak sengaja. Hanya Engkau Maha tahu ya Allah segala-galanya. Ampunilah aku ya Allah. Itu dia kan dalam seruan semua bang. Kalau namanya tapakur itu berseru, tak ada keluar lewat mulut tuh. Nah, warna bang minta membuka mata hatiku, hidupkanlah kolbiku. Harus dicinta. Kalau tidak, kapan kita tunggu-tunggu? Kalau tidak kita rubah. Jadi untuk merubah diri pun kita minta juga Ya sama Allah. minta lah bang, minta Islam kan nggak abang pernah. Nah, harus minta. Jangan kita sudah merasa Islam kita mengucap 2 kalimat syahadat. Masih Islam Johir ya. Akhirnya Islam kolbinya, Itu masih KTP ya. maka di situ kan banyak kesinggung dia. Makanya kita pribadi-pribadi khusus lah bang. Kan begitu. Nah, ini kita masuk dalam semesta ini kan banyak saksinya juga di sini. Nah, inilah bang kan alam semesta ini kan. Di bulan biasa sama di bulan Ramadan itu ada perbedaannya itu bang. Ya perbedaannya di situ ya pasti ada. Ada ya. Ada perbedaannya. Di segi apanya dia berbeda Ya itu? kalau menurut kebatinan abang melihat bulan suci Ramadan ini dengan artinya abang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bercahaya. Lebih kurangnya tak boleh abang ceritakan. Abang sudah menduli Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kau ceritakan itu benar.
ada perbedaan. Bulan Ramadan ini bedanya dengan bulan-bulan yang lain. Perbandingannya. Jadi katakan bulan suci lah bulan. Ya, itulah perbedaannya. Maka dia cahayanya pun suci. Iyalah. Apa lagi mau kita kaji banyak-banyak? Kita bukan nabi. Nah, Yang itulah Wan, diperlihatkan Bang. Allah Subhanahu wa taala aja lah kita ceritakan, lebihnya jangan. Apa perbedaan bulan suci Ramadan? Ya udah cahaya yang suci. Selesai. Makhluk-makhluk astral aja tak berani kita dekat sama kita, saya tengok satu pun tak ada. Di sini kan banyak kuntilanak, pocongnya pun ada, tapi tak ada ini. Biasanya muncul ya. Nah, kan tak ada dia, itulah perbedaannya. Ya kita di situ tadi kan kita berpuasa, kita bawa sholat, kita bawa zikir. Ya kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala telah dipanjangkannya usia kita. Kan jauh perbedaannya, Bang. Jauh lah, Bang. Kita bisa menahan hawa nafsu kita. Jauh perbedaannya. Jauh kali lah. Abang tengok kan tenang aja, Bang tengok. Suara apa pun tak ada makhluk yang menakuti kita di sini. Mana ada. Itulah perbedaannya. Karena Bang udah ada rasa sama kalian. Tenang, nyaman. Iyalah. Mana ada. Nggak usah jauh-jauh. Kalian udah bisa merasa kalian. Tak ada tarikan enggak ini? Nggak ada. Ya kan nyaman. Itulah perbedaannya kalau yang mau tanya tadi. Di bulan suci Ramadan ini. Berbeda dia. Jadi yang dibilang dikunci itu, setan-setan itu dikunci itu kan Di penjara. di penjara Ya, katanya. dengan Ada artinya pernah yang dengar- dikunci, dengar. yang di penjara setan-setan itu kan bukan yang di luar. Itu kan yang ada di dalam diri. Itu bukan orang yang kuat imannya. Kalau nggak menggoda terus lah dia ini. Iya ya. Semana orang mau tahan puasa kalau dia nggak kuat imannya. Yang di mana rupanya yang dikunci setan dengan iblis itu? Yang di dalam diri lah. Pula apa yang di luar? Nah di situ kan jauh berbeda. Itu kita berpuasa itu dengan artinya melawan hawa nafsu kita. Kalau bisa kita leburkan nafsu kita di dalam puasa kita, aman lah kita. Kalau enggak sama aja bohong. Puasa kita tadi kan, tapi nafsu kita dunia kita kuat kali. Yang tak halal menjadi haram, yang halal menjadi haram. Untuk mengejar apa namanya Idul Fitri. Ah ini belum ada duit Lebaran nih. Gimana itulah caranya dia. nih? Segala cara main ya kan. Itulah dia bang, kita bukan Puasa pengacara. pun lewat ya kan. Segala Menjadi cara harta. abang bilang tadi. Yang penting setoran kan gitu. Nah, disitulah dia bang, makanya yang kalian bilang tadi itu di mana setan dan iblis itu dikunci, dipenjarakan, yang di dalam diri manusia. Nafsunya ya. Nah, itu kan nafsu semua. Ada lebih kurangnya. Nampaknya udah pas sekali nih pencerahan dari Bang Ade ini. Ya, maka itu tadi iya, kalian iya. udah dengan artinya ada pengemasan di sini dengan kostum silat untuk bela diri, bukan untuk hebat-hebatan ilmunya. Nah, Nggak ada. Itu perlu untuk juga. pribadi. Perlu juga kita untuk bela diri, Bang. Iya. Di zaman sekarang ini kan banyak kejahatan. Iya. Nah, kita berkendaraan berkereta di malam hari, kadang-kadang kita takut dibegal. Ada kita untuk bela diri kita untuk menghadapi mereka. Bukan untuk gaya-gaya Oh, kan. tidak lah, itu apa tuh, Bang? Pribadi saja itu ya kan. Makanya aku bilang sama anak-anak tuh ya, silat ini bukan untuk hebat-hebatan, ini bukan untuk menantang orang, saya bilang. Tapi untuk membela dirimu, maupun hartamu, maupun nyawamu, maupun agamamu. Itu kau pegang ilmu pencak silat ini, saya bilang. Cuman itu. Nah, jangan kita disepelekan pula dengan negara-negara lain. Jangan anggap enteng sama Indonesia. Iya. Diberi Allah juga ilmu loh orang Indonesia ini. Nah, di situ harus kalian piara ilmunya. Nggak kalah sebenarnya sama orang sana ya kan. Oh, mana pula. Sama-sama Apalagi manusia ya kan. kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang hebat. Iya. Nah, begitu dia, Bang. Oke lah kalau gitu. Oke lah, Nampaknya Bang. dah mau ke pulang ini kita. Iyalah udah malam kali. Oke lah ya. Berapa ini? Yuk, bubar yuk. Oke lah, Bang. Oke ya, yuk.